Gue bingung deh sama pemilu April nanti. Apalagi gue di luar negeri. Informasinya kurang banget lagi. Apa gue telepon teman gue kali ya? Hai gengs. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tumben lo. Kangen ya sama kita. Iya lo tumben, untung gue lagi free. Iya nih, gue bingung pemilu April nanti. Kalau capres tahu sih 0102, masa iya nggak tahu. Tapi kalau untuk calegnya gue nggak ada yang kenal. Kalian pada tahu nggak? Nah, berhubung sekarang pemilu tahun 2019 ini pemilu serentak, jadi pemilihan legislatif kita itu kita dapat dapil 2 di Jakarta. Baru tahu kan lo? Iya sih. Gue juga kan bukan orang Jakarta, tapi dapetnya ya kertas dengan pemilihan caleg buat Jakarta. Nah, itu juga yang gue gak ngerti. Kenapa kita di dapil luar negeri itu dapatnya kayak gitu. Dan kebetulan nih, by the way, gue juga bukan orang Jakarta kan. Lo juga udah tahu. Terus lo gimana dapet info-info tentang caleg-caleg itu? Kan kita juga udah tahu ya dari kayak sosial media atau yang gue cari sendiri juga sih. Kayak misal gue nggak tahu nih caleg dari partai tertentu itu siapa gitu, jadi gue googling aja sendiri gitu siapa sih caleg mereka gitu dan latar belakangnya apa, background pendidikannya itu apa, kayak mereka aktif di organisasi apa aja gitu. Jadi gue rasa sih ya, gue pilihnya itu orang yang memang gue udah tahu, yang udah gue dari hasil risetan gue udah tahu nih orang siapa, dan kalau gue suka sama dia ya gue pilih gitu. Sejauh ini yang gue dapat masih sedikit dan infonya masih sebatas dari sosial media saja. Sosialisasi para paslonnya itu, calon legislatif itu masih sebatas ya kirim-kiriman dari keluarga, dari kerabat terdekat, masih dari sebagian itu saja. Pilih ini adek, pilih ini adek, ya gitu-gitu aja masih. Untuk para paslon sendiri yang sosialisasi ke Mesir ini khususnya itu belum ada. Makanya jadi ya harus lebih giat lagi para pasangan calon legislatif itu untuk sosialisasi ke kita, biar kita tahu bagaimana programnya, visi misinya, dan bagaimana peran dia nanti ke depan untuk mahasiswa dan masyarakat berada di luar negeri kayak kita ini. Tapi ya, karena berhubung gue pertama kali pemilu di luar negeri, sosialisasi sih terhitung bagus ya sama aja kayak di Indonesia. Cuman ya bedanya kita surat suaranya ada yang dikirim ke rumah, ada yang memang mau nyoblos ke TPS gitu. Sosialisasinya sih cukup bagus gitu ya, bisa dari media sosial atau bisa juga dari teman-teman sesama WNI. Kayak misalnya kita sama-sama pelajar nih, kan banyak kenalan tuh pelajar di mana-mana gitu kan ya, sesama warga negara Indonesia. Jadi kita kayak bertukar informasi kayak gitu. Jadinya sih nggak ada kesulitan untuk sosialisasi ya. Coba kalau dari sosialisasi yang dilakukan oleh KJRI di Frankfurt itu mereka bagus banget. Udah dari tahun lalu tuh mereka roadshow lah gitu, keliling kota-kota. Sejujurnya sih gue nggak pernah datang ke sosialisasi yang diselenggarakan oleh KJRI di sini gitu, karena ya gue merasa ya gue udah tahu calon yang mau gue pilih gitu. Dan seperti yang tadi gue bilang, caleg-calegnya juga bahkan gue udah cari tahu sendiri mereka itu siapa. Terus kalian pilih siapa? Ya itu privasi lah. Intinya sih gue sangat-sangat antusias untuk datang ke TPS nanti tanggal 13 April. Apa-apa, nggak masalah. Yang penting calon legislatifnya itu pada saat terpilih dia bisa amanat. Masih semoga birokrasinya juga lebih mudah dan terintegrasi gitu. Jadi prosesnya tidak bolak-balik, tidak memakan waktu yang banyak. Oh iya, gue ngerti sekarang. Nah, kalau gini kan gue jadi paham dan gak bingung lagi pas mau milih. Makanya budayakan ngobrol dan perbanyak diskusi biar lo pada tahu. Jangan sampai nanti kita pada golput, karena kita, masing-masing dari kita adalah suara penentu.